Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya adalah Rahmat Hanafi. Saya merupakan guru di SMK Negeri 1 Utanawu, Kabupaten Blitar. Di sini saya mengajar jurusan DPIB, Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Saya merupakan CGP Angkatan 4 di Kabupaten Blitar. Pada kali ini saya akan menampilkan video aksi nyata saya dari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak yang berjudul mewujudkan kepemimpinan murid dan berpihak pada murid. Semoga video saya ini bermanfaat untuk kalian semua dan dunia pendidikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tema: berpihak pada murid dan mewujudkan kepemimpinan murid. Latar belakang. Perasaan selama melaksanakan aksi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, tibalah saatnya di video tentang bagaimana perasaan saya setelah saya menerapkan aksi nyata 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Di sini saya ingin bercerita dulu ya teman-teman. Sebelum saya mengenal modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak ini, dalam proses pembelajaran yang saya pakai di kelas adalah berpihak pada guru. Artinya bagaimana anak saya beri tugas atau anak saya beri materi sesuai dengan keinginan saya. Saya pengen mengajarkan ini, anak harus mengikuti ini. Anak saya kasih tugas menggambar, karena di sini bidang saya adalah desain pemodelan dan informasi bangunan. Saya paksa anak menggambar gedung 2 lantai. Ya anak harus menyelesaikan itu. Namun ternyata teman-teman semua, setelah saya mempelajari modul 1.2 dalam guru penggerak ini, yang tepatnya kemarin materinya adalah nilai dan peran guru penggerak, saya jadi sangat sadar sekali kalau ternyata semua yang sudah saya lakukan selama ini itu ternyata kurang tepat atau bisa dikatakan belum benar. Dan saya merasa sangat senang sekali ketika saya mempelajari modul ini dan sudah saya terapkan pada aksi nyata di kelas. Itu saya merasa sangat senang. Kenapa? Karena banyak peserta didik atau anak-anak saya itu yang semakin kreatif. Mereka bisa kolaborasi dengan antar teman dengan sendirinya tanpa ada paksaan. Mereka jadi aktif bertanya, berkomunikasi kepada saya selaku pengajar di kelas. Kenapa? Karena pembelajaran yang saya terapkan sudah tidak berpihak kepada diri saya sendiri atau berpihak pada guru, melainkan saya rubah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Efeknya sangat luar biasa sekali. Yang awalnya anak ketika belajar itu terasa ngantuk, terasa kurang maksimal, terasa kurang optimal, minat belajarnya kurang. Setelah saya melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, mereka jadi semangat. Kenapa? Karena saya penuhi semua keinginan mereka. Mereka contohnya misalkan, Pak, saya ingin menggambar rumah dengan tipe jeki, rumah yang miring-miring. Oke, saya ikuti. Dan ternyata hasil karyanya jauh lebih maksimal daripada gambar rumah yang saya tentukan. Itu adalah sekilas gambaran cerita perasaan saya bagaimana setelah menerapkan video aksi nyata atau pembelajaran aksi nyata terkait modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Ternyata hasilnya mantap sekali teman-teman. Oke teman-teman, itu adalah sekilas terkait video tentang perasaan saya bagaimana ketika menerapkan aksi nyata dari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, tentunya untuk dunia pendidikan, bahwa mari kita rubah cara mengajar kita ya, jangan sampai berpusat kepada guru tapi selalu berpusat pada murid. Terima kasih.
ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses pembelajaran. Tujuan. Tujuan di sini ada dua. 1. Mewujudkan kepemimpinan murid. 2. Berpihak kepada murid. Video pembelajaran yang memunculkan berpihak kepada murid. Diluruskan semuanya, sudah lurus. Sekarang coba tolong salah satu pimpin di depan untuk membacakan kebiasaan yang sudah biasa sekolah kita lakukan. Ya, ini kita ambil contoh, kita baca Pancasila sama-sama. Yuk coba salah satu lihat coba ke depan. Maju lagi. Yuk, baca Pancasila. Tuhan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Merayakan Indonesia yang dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan dia kembali ke tempatnya dulu. Kita sudah melaksanakan kebiasaan yang sangat bagus sekali yang diterapkan di sekolah kita, yaitu membaca lagu-lagu kebangsaan salah satunya. Tapi Pancasila juga boleh. Kita tadi juga sudah selesai berdoa. Jadi sekarang kalian sudah siap untuk memasuki ruangan. Tapi sebelum masuk ruangan, coba saya cek semuanya sudah pakai masker semua ya. Sudah. Semuanya sudah cuci tangan? Jangan lupa nanti ketika memasuki ruangan Oke, silakan masuk ruangan. Bisa salim ya. Sini aja. Silakan masuk ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Kalian siap belajar hari ini? Ya. Nah, sekarang coba teriakkan belajar SMK kita. SMK bisa. SMK Bisa. Bisa. Oke, terima kasih. Sangat semangat sekali ya hari ini. Sebelum kita mulai proses pembelajaran hari ini, tolong salah satu atau ketua kelas pimpin berdoa. Yuk, pimpin. Dia bisa pimpin berdoa. Sebelum memulai pelatihan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama di pekerjaan masing-masing. Doa mulai. Doa mulai. Dari salam. Selamat pagi Pak. Oke, selamat pagi anak-anak. Tadi saya sudah memastikan kalian ternyata siap dan semangat sekali belajar hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena hari ini kalian rela meluangkan waktu hadir datang di sekolah, padahal kondisinya saat ini adalah pandemi. Saya apresiasi 2 jempol, gak hanya 1 tapi 2 jempol. Nah, sebelum kita mulai proses pembelajaran hari ini, coba kita review apa yang sudah kita dapatkan kemarin ya. Jadi kemarin kita sudah belajar sangat seru sekali terkait bagaimana caranya menggambar menggunakan aplikasi AutoCAD ya. Sekarang coba saya tanya ya, tadi kalian kan sudah siap belajar hari ini. Kira-kira dari yang sudah kita pelajari kemarin tentang bagaimana cara menggambar pena ya, perintah-perintah dasar yang sudah kalian kenali, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Ada, Pak. Oke, bisa. Kira-kira apa yang ingin ditanyakan? Cara menggambar dinding. Cara menggambar Dinding. Oke. Nah, sekarang akan saya demonstrasikan bagaimana caranya menggambar dinding lagi. Tolong disimak dengan baik-baik ya. Oke. Oke anak-anak, sesuai pembelajaran kita hari ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya menggambar dinding dengan cepat ya. Ini kita buat kotakan dulu menggunakan perintah rectangle.
Setelah itu kita buat kotaan, ukurannya adalah 1000 dikalikan 150. Selanjutnya lagi kita buat perintah offset dengan 15 cm ya. Kita klik, kita masukkan ke dalam. Kalau sudah, garis hasil offsetannya tadi kita klik, setelah itu arahkan ke kiri dan klik arahkan ke kanan. Maka untuk selanjutnya adalah kita beri perintah heads. Ya teman-teman, di sini headsnya jangan lupa ini adalah ANSI 32 untuk headsnya. Skalanya jangan lupa diubah sesuai dengan settingan komputer masing-masing. Biasanya sering digunakan adalah 10. Nah, seperti ini adalah cara bagaimana menggambar dinding dengan cepat. Bagaimana? Sangat mudah sekali kan? Oke. Tadi anak-anak demonstrasi ya terkait pertanyaan juga bagaimana cara menggambar dinding. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, kira-kira bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti atau masih ada yang bingung? Sudah mengerti ya? Sudah paham? Nah, sekarang coba saya minta salah satu dari kalian coba bercerita atau menceritakan apa yang sudah kalian pelajari kemarin ya. Ini kan sangat menarik sekali. Kalau tadi saya tanya apakah ada pertanyaan dan sudah coba saya bantu jelaskan, sekarang coba saya ingin kalian salah satu bercerita ya, apa yang sudah kalian dapatkan yang kita pelajari kemarin. Coba siapa? Dia mungkin ya, coba berdiri, coba sambil sharing ya, coba ceritakan apa saja yang sudah Awalia pelajari kemarin. Saya sangat senang belajar AutoCAD bersama Pak Hanafi. Saya menjadi bisa menggambar denah rumah, dinding, dan juga mengenal icon-icon yang ada di AutoCAD. Kemarin saya belajar membuat garis, menghapus garis, juga memindah garis, dan saya membuat jendela, kusen pintu, dan saya belajar membuat denah. Mungkin itu yang dapat saya ceritakan, Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, itu tadi adalah cerita atau curhatan dari Awalia yang sangat menarik sekali. Bahwa Awalia tadi bercerita ya, dia menceritakan apa yang sudah dia dapat di pembelajarannya kemarin. Dia menyebutkan salah satunya belajar mengenal perintah-perintah dasar AutoCAD, terutama ikonnya, bagaimana menggambar garis, setelah itu memindahkan garis, dimana jika garis-garis itu nanti ditata dengan benar bisa menghasilkan gambar dinding. Kalau gambar dinding itu ditata lebih bagus lagi bisa menghasilkan denah. Denah kita tata lagi, kita gambar lebih dalam lagi akan menghasilkan potongan dan tampak rumah, dimana yang nantinya hasil akhir yang kita pelajari itu adalah menggambar rumah 2 dimensi dan menggambar rumah 3 dimensi. Oke ya. Terus hari ini, nah ini sangat menarik sekali. Saya lihat kalian juga antusias, semangat semua. Kita akan belajar menggambar denah. Karena kemarin kita kan sudah belajar mengenali perintah-perintah dasarnya, menggambar dinding seperti yang ditanyakan Dinda tadi. Hari ini kita akan menggabungkan itu semua menjadi gambar denah. Ya, coba saya dampingi kalian bagaimana caranya menggambar denah. Saya coba ingin lihat. Nah, coba gambar denahnya.
Oke ya, anak-anak, barusan coba saya lihat kemampuan kalian bagaimana caranya menggambar dinding dengan menerapkan apa yang sudah kalian dapatkan dari minggu kemarin. Di pertemuan kemarin sempat kita bahas sedikit bagaimana caranya menggambar dinding. Hari ini kita perkuat lagi bagaimana caranya menggambar dinding. Tadi sempat saya lihat semuanya sudah bagus, ternyata semua sudah bisa menggambar dinding. Nah, sekarang ya, untuk menambah sekarang untuk melihat kemampuan kalian ya, agar kalian nanti kalian juga bisa berkolaborasi antar teman, akan Bapak buat kelompok atau grup diskusi. Karena ini yang masuk jumlahnya ada 11, maka saya bagi menjadi 2 kelompok atau 2 grup diskusi ya. Ini yang sebelah kiri saya ini kelompok 1, sebelah kanan adalah kelompok 2. Untuk yang satu anak Mas gabung aja sini. Nah, kursinya diangkat nggak apa-apa, gabung saja. Ya, kita diskusikan bagaimana caranya menggambar dinding itu dengan cepat supaya efektif dan efisien. Nantinya penerapannya kalau misalkan kita kerja di dunia kerja itu kita gambar itu cepat, jadi nggak hanya lunak dulu akhirnya gambarnya nggak segera jadi, yang nanti imbasnya kalian akan dimarahi oleh ownernya, oleh kepala CV atau kepala PT. Bisa dimengerti ya? Oke, sekarang silahkan kalian bentuk berdiskusi. Ini kursinya bisa ditata agak melingkar, nggak apa-apa. Sebelah sini juga. Kalau sudah dibuat, ini kelompoknya kan sudah dibuat ya. Sini kelompok 1, sebelah kanan saya kelompok 2. Nah, kalau sudah, maka adakah yang ingin menjadi ketua kelompok atau perlu saya tunjuk? Ditunjuk saja ya. Atau adakah yang ingin menjadi sukarelawan, menjadi ketua kelompok? Saya. Oke, Alia. Satunya lagi? Angkat tangan? Oke, Dinda ya. Dinda menjadi ketua kelompok 2, awalnya menjadi ketua kelompok 1. Anak-anak, tibalah waktunya kita sudah selesai melaksanakan diskusi ya. Dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kita sudah selesai melaksanakan proses diskusinya. Tadi juga sudah sangat sengit sekali proses diskusinya. Sekarang saya ingin melihat hasil diskusi kalian ya. Saya ingin melihat hasil diskusi kalian dengan cara presentasi tiap kelompok ya. Kita ambil sampel aja biar tidak memakan waktu yang lama. Coba kelompok 1 dulu, silahkan mempresentasikan hasil kerjanya terkait bagaimana caranya menggambar dinding dengan cepat. Oke, silakan kelompok 1 bisa langsung maju presentasi dengan anggotanya. Yuk, silakan dengan anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang cara membuat dinding. Perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sebagai moderator, Mira sebagai materi, Aldi dan Dolani sebagai anggota, dan Bulan Jenitan sebagai wakilan. Silakan kepada yang bertugas untuk menyampaikan hasil kelompok kami. Baiklah, saya akan mempraktekkan cara menggambar dinding dengan cepat. Pertama, kita akan membuat kotaan dengan rectangle, lalu memberikan asiran dengan perintah hex ANSI 32. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ada, saya masih bingung dengan cara menggambar dinding tersebut. Mungkin bisa didemonstrasikan. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Mungkin bila bisa langsung didemonstrasikan.
tadi adalah hasil presentasi dari kelompok 1, sangat menarik dan bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi kelompok 1 tadi di sini saya akan menjelaskan biar lebih gamblang ya. Untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 2. Saya ulangi lagi penjelasannya bahwa kelompok 1 tadi itu di depan menjelaskan bagaimana caranya menggambar dinding dengan cepat. Nah, kelompok 1 tadi pematerinya itu hanya menyampaikan lewat suara dan cuma ditulis tangan. Artinya dia cuma menyampaikan seperti ini loh caranya menggambar dinding dengan cepat. Dia buat kotaan dulu pakai perintah rectangle, setelah itu diarsir dengan perintah X, skalanya diatur jadi 10 tadi kalau nggak salah. Setelah itu di enter, tapi cuma diucapkan dan ditulis saja. Dan ternyata dari kelompok 2 Karina masih bingung dengan penjelasan dari kelompok 1 tadi. Akhirnya sama Dila didemonstrasikan memakai aplikasi AutoCAD bagaimana caranya menggambar dinding dengan cepat. Kira-kira setelah saya ulangi seperti itu tadi dari kelompok 1 kelompok 2 sudah jelas atau belum? Sudah ya, sangat jelas sekali. Nah, kalau sudah sangat jelas, tibalah waktu kita sekarang di penghujung pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Kira-kira dari seharian yang sudah kita pelajari hari ini tadi, adakah yang jadi sukarelawan atau rela menyampaikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Mungkin Karina bisa menyampaikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coba berdiri. Hari ini kita sudah belajar apa? Hari ini kita sudah mempelajari cara menggambar dinding dengan cepat. Oke, bagus sekali. Itu tadi dari kelompok 2. Coba kelompok 1 mungkin Dila bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba berdiri. Hari ini kita sudah belajar apa? Hari ini kita sudah belajar menggambar dinding dengan cepat. Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk proses pembelajarannya hari ini. Kalian sangat antusias dan aktif sekali. Karena pembelajaran hari ini yang saya terapkan adalah berpusat pada murid. Mulai dari masuk kelas tadi, ya saya minta salah satu dari teman kalian untuk memimpin proses berjalannya membaca Pancasila. Setelah itu berdoa. Setelah itu tadi kita juga bagi kelompok, kalian juga diminta dari kelompok 1 dan kelompok 2 masing-masing ada ketua atau anggota ketua kelompoknya. Jadi kelompok 1 ada ketuanya tadi siapa, sudah ada yang jadi sukarelawan Amalia. Kelompok 2 tadi ketua kelompoknya adalah Dinda ya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali. Saya apresiasi seperti awal tadi 2 jempol. Nah, untuk proses pembelajaran hari ini ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Materi minggu depan yang akan kita pelajari adalah menggambar DNA. Jadi setelah kita menggambar dinding, kita menggambar DNA. Itu ya. Mungkin ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni guru atau rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niswah Kurota Ayun, guru SMKN 1 Danau. Di sini saya akan menyampaikan testimoni terkait guru penggerak dari Pak Hanafi dan Pak Bayu. Ada banyak kegiatan yang sudah dilakukan Pak Hanafi dan Pak Bayu yang berpusat pada peserta didik. Salah satunya seperti yang kemarin beliau berpartisipasi mendampingi siswa dalam kegiatan kelas meeting. Ada banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pak Hanafi dan Pak Bayu yang berpusat pada peserta didik. Salah satunya seperti kemarin beliau aktif berpartisipasi mendampingi kegiatan kelas meeting yang ada di SMKN 1 Danau. Yang kedua, Pak Hanafi dan Pak Bayu aktif membantu Bapak Ibu guru. Contohnya seperti kemarin saya dibantu oleh Pak Hanafi dan Pak Bayu dalam menyusun program pembelajaran dan layanan pembelajaran. Yang sebelumnya saya mendapatkan program dari sekolahan
Dan sekarang saya dibantu untuk menyusun program pembelajaran itu dari Pak Bayu dan Pak Hanafi, yang semua itu berpusat pada peserta didik. Saya sangat senang sekali setelah dibantu oleh Pak Hanafi dan Pak Bayu. Di sini saya mengerti bahwasanya sebelumnya saya mengajar itu berpusat pada diri saya sendiri ataupun guru. Nah, setelah sharing atau dibantu oleh Pak Hanafi dan Pak Bayu, saya mengerti bahwasanya mengajar itu harusnya berpusat atau berorientasi pada peserta didik. Sekian testimoni dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Kristianto dari kelas 12 DPIP 3. Di sini saya akan menjelaskan Pak Hanafi selama mengajar di SMK N1 Udanawu. Yaitu Pak Hanafi di sini orangnya peduli terhadap murid. Maksudnya di sini adalah di saat muridnya kesusahan atau dalam pekerjaan rumah itu ada yang sulit, beliau selalu menawarkan diri untuk bertanya kepada beliau. Beliau orangnya selalu mendisiplinkan murid-murid atau anak-anak. Setelah itu untuk tugas-tugas beliau selalu memberikan tugas yang terbaik untuk murid-muridnya. Setelah itu beliau di saat saya meminta bantuan untuk menginstal AutoCAD atau SketchUp, beliau selalu sigap dan selalu cepat untuk membantu saya. Setelah itu Pak Hanafi di saat mengajar di sekolahan atau membimbing murid-muridnya, beliau selalu disiplin waktu. Pak Hanafi di sini mengajar dengan menggunakan metode yang menarik. Maksudnya di sini adalah beliau mengajar itu dengan media aplikasi YouTube atau di Google Form atau di aplikasi yang lainnya. Jadi murid itu bisa mengerti dari berbagai macam-macam sudut atau aplikasi. Kenapa Pak Hanafi memberikan pelajaran kepada muridnya itu dengan metode yang menarik? Karena beliau ingin murid-muridnya itu mengerti dengan berbagai macam fasilitas. Sekian dari saya tentang Pak Hanafi yang telah mengajar di SMK Udanawu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizan Nidalisma, saya kelas 11 DPIP 3. Nah, kali ini saya akan membahas tuntas profil dari Pak Hanafi selaku guru jurusan DPIP di sekolahan SMK N1 Udanawu. Beliau adalah seorang yang peduli terhadap muridnya. Kepedulian tersebut terlihat jelas saat beliau mampu menjelaskan kembali atau bertanya kepada anak muridnya tentang mata pelajaran beliau yang kurang dipahami oleh anak muridnya. Selain peduli, beliau juga perhatian terhadap anak muridnya. Saat ada anak muridnya yang sakit atau saat anak muridnya yang tidak mengerjakan tugas karena faktor dari keluarga, beliau mampu memberikan solusi yang terbaik dan mampu memberikan
fasilitas terbaik kepada anak muridnya. Selain itu, hal tersebut, pembelajaran yang beliau ajar kepada kami anak muridnya itu sangat-sangat menarik dan sangat efektif. Terkadang beliau memberikan game-game kecil untuk merelevasikan kita anak muridnya agar tidak terlalu terbebani di pembelajaran beliau. Gamenya pun cukup banyak dan sangatlah menarik. Selain hal tersebut, kita yang diajarkan oleh Pak Hanafi itu adalah sesuatu pembelajaran yang sangat menarik, dan saya sangat senang sekali terhadap pembelajaran beliau yang beliau ajar. Di pembelajaran beliau juga mencakup hal-hal yang baik. Selain beliau peduli, beliau ada sosok yang perhatian terhadap anak muridnya, pembelajarannya menarik, beliau juga ada sosok yang disiplin, selalu tepat waktu saat berada di kelas. Saya sangat senang sekali dengan karakter beliau yang mampu menjadi contoh dan tauladan terhadap anak muridnya. Saya sangat bangga sekali terhadap beliau Pak Hanafi selaku guru di SMKN 1 Udanawu di jurusan DPIB. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.